pertolongan Roh Kudus yang selalu memberi kami kekuatan lepas kekuatan. Terima kasih banyak Tuhan. Begitu banyak permasalahan, problema dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami mau pelajari Bapa, bahwa segala yang Tuhan buat dalam kehidupan kami baik adanya. Dan kalau kami ada sampai saat hari ini, kami percaya ada kekuatan ekstra yang Roh Kudus beri bagi kami, sehingga kami boleh kuat menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami. Biarlah mulut kami memuji Tuhan, hati kami menyembah Tuhan, dan mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan segala hormat syukur di hadapan-Mu. Sebab kami tahu hanya Yesus yang layak terima penyembahan kami. Hanya Yesus pusat penyembahan kami. Hanya Yesus sentral penyembahan kami. Dan kami mau beri hidup kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Ambil alih ibadah pagi hari ini, dan biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Lawat setiap kami yang rindu. Kami datang, kami berbeda. Kami percaya, kami pulang, kami membawa berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita mau naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, Kau yang terindah dalam kehidupan kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, amin, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, amin. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya, amin. Bersama-sama Bapak Ibu. Kau yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Amin, amin. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
ku sembah, ya Allahku. Kami tinggikan Engkau Tuhan, namamu selalu tiada lutut kan bertelur, menyembah Yesus Tuhan kami sembah, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku, menyembah Yesus. Mari lagi Bapak Ibu Saudara katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Biar hati kami meninggikan Engkau Tuhan, namamu. Amin, amin. Tiada lutut kan bertelur, yes, menyembah Yesus. Mari angkat suaramu, katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Amin. Biar lutut kami berteluk Tuhan, menyembah Yesus, ya Yesus. Biar ini pujian yang keluar dari hati kami. Ku sembah Kau ya Allah, kami tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Engkaulah Yesus. Sambil buka kedua tangan kita Bapak Ibu, bersama-sama katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Beri pujian kita yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Amin. Yes. Tiada lutut kan bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah. Amin. Iralabasya karalabarala barala, inarabasya nanarabarala barala 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 barala. Namamu selalu, tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bersama-sama katakan, ku sembah Kau. Amin. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
Kami tinggikan Engkau dengan segenap hati kami. Amin. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Raja kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, sebab Engkau yang layak terima segenap pujian penyembahan kami. Mengalir kuasa Roh-Mu, penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Ini penyembahan kami, ini pujian kami Tuhan. Layak Engkau terima segalanya. Bagi Yesus segala pujian kami, bagi Yesus segala hormat kami. Amin. Haleluya. Beri hormat pujian, segala penyembahan kita biarlah menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Layak disembah. Engkau layak terima segala pujian. Engkau layak terima segala hormat. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Kasih setia-Mu Tuhan, segalanya bagi kami. Yesus cukup bagiku. Karya-Mu terbesar Tuhan, sempurna. Besar anugerah-Mu. Engkau layak terima penyembahan kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau hanya tujuan kami hanya kepada Tuhan. Kami mau hanya pusatkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memuji Tuhan, Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan kebenaran firman-Mu, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terlalu mengagumi Engkau dalam hidup kami Tuhan. Shikaralabaralabar, Yaralabara. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak di
Berapa banyak kita yang terkagum dengan Tuhan. Katakan pujian ini bersama-sama. Ku kagum hormat. Ajar kami untuk terlalu mengagumi Engkau Tuhan. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tanganmu bersama-sama, katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bapak Ibu Saudara saja katakan, ku kagum. Amin. Beri pengaguman kita akan Tuhan pagi hari ini saudara. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak. Bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yes. Mari angkat kedua tanganmu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Bolehkah sekali lagi angkat kedua tanganmu. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Segala pengaguman kami, penghormatan kami hanya bagi Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus yang siap bersuka cita sorakan. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau pujian ini berkata langit dan bumi pujilah Tuhan, maka setiap kita yang bernafas juga patut memuji Tuhan. Katakan amin. Tos kiri kanannya katakan mari memuji Tuhan. Haleluya. Mari siapkan mulut kita untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Seberada ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Hey! Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Seberada ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sing! Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Sorakan haleluya.
dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Berapa banyak percaya bahwa Yesus Kristus Raja kita? Katakan haleluya. Bersama-sama haleluya. Amin. Lagi haleluya. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Jemaat saja haleluya. Haleluya. Lagi haleluya. 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 Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sambil kedua tangan kita lambaikan ke atas. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Bersiap-siap kita mau sambut Sang Raja kita. Katakan amin. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja kita yang sudah hadir bagi saya dan saudara pagi hari ini. Bersama-sama dengan anak sekolah minggu kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Sorakan. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Sorakan haleluya. Mari kita puji. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia
mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Sorakan. Haleluya. Mari kita puji namanya. Amin. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sing it. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari anak sekolah minggu, Bapak Ibu katakan, puji Hosana. Hey. Puji Hosana. Haleluya. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu.
ku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus Dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkan-Mu, mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kami perlu pengurapan yang daripada Tuhan, supaya kami boleh menghidupi komitmen ini, bahwa dalam setiap aspek hidup kami, biarlah Tuhan disenangkan. Dan kami percaya tiada kehilangan upah pahala bagi orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Karena itu sekarang kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua, urapilah kami, buat kami mengerti, dan sanggupkan kami melakukan firman-Mu. Karena itulah kehendak-Mu bagi kami semua. Kami melakukan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus bimbing kami semua, biar setiap daripada kami dengan penuh antusias merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Hormat, kuasa, pengagungan hanya bagi-Mu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, ada sukacita. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita dalam kalender gereja, tradisi gereja, kita merayakan apa yang disebut dengan Minggu Palem. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di Lukas pasal 19. Mestinya hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang iman. Iman berdasarkan penglihatan dan iman
yang akan tetap beriman sekalipun tidak melihat. Slide-nya sudah tersiapkan, kemudian saya sudah pas pagi tadi, sebenarnya ini sudah direnungkan juga pas pagi tadi ketika siap-siap saya mencoba mengamati saudara-saudara kita di gereja Katolik. Mereka mempersiapkan diri sedemikian untuk satu perayaan karena memang Minggu Palem ini, perayaan ini masuk dalam liturgi ibadah. Jadi mereka mempersiapkan diri sedemikian di luar. Ya saya lihat wah ini mau buat arak-arakan begitu. Akhirnya saya memutuskan sudah, kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang Minggu Palem begitu. Jangan hanya sampai anak-anak dekorasi menunjukkan nuansa Minggu Palem, sementara kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan dari bagian yang lain. Karena itu mari Bapak Ibu, hari ini kita akan membuka Alkitab kita di Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ayat 44. Nats yang setiap tahun saya ingat berulang kali setiap hari Minggu Palem seperti ini kita sudah renungkan. Bagian ini terdapat juga di Injil Matius, di Injil Markus maupun di Yohanes. Berdasarkan Injil Yohanes, di Injil sinoptik yang lain tidak ditulis tentang orang menyambut Tuhan Yesus dengan menggunakan daun-daun palem, hanya di Yohanes. Karena itu maka tradisi gereja kemudian sampai saat ini, khususnya gereja-gereja Katolik, termasuk juga tentunya yang Ortodoks, melestarikan perayaan Minggu Palem ini dalam bentuk liturgi ibadah, masuk di dalam liturgi ibadah begitu. Ya, mari kita lihat Alkitab kita. Saya akan baca, Bapak Ibu perhatikan. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, yang mana Bapak Ibu bisa baca di atas apa yang dikatakan Yesus, yaitu tentang perumpamaan mina. Oke. Bukan nama orang ya, mina. Mina itu salah satu jenis mata uang begitu ya. Lalu Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jadi itu peristiwanya Minggu pagi seperti saat ini. Karena yang lalu dia menumpang di rumah Lazarus, saudara dari Marta dan Maria, yang beberapa saat yang lalu, kurang lebih ya dalam masa-masa yang dekat juga, dia dibangkitkan dari kematian. Dan kemudian Lazarus ini karena barang bukti mau dilenyapkan. Bapak Ibu bisa baca, baik Yesus maupun Lazarus sebagai barang bukti mau dilenyapkan. Karena ada orang yang mati lalu dibangkitkan, begitu. Lalu kemudian pagi Yesus masuk ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage ayat 29 dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita pernah merenungkan tentang topik ini dengan tema ketaatan mengandung resiko. Kenapa saya bilang? Karena ketika mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus, pergilah ke kampung di depan itu, engkau akan menjumpai keledai yang belum pernah ditunggangi. Lepaskanlah itu, begitu. Mungkin sepanjang jalan orang-orang yang disuruh ini, murid-murid mereka bergumul, wah ini kita dipukul orang ini kalau begini nih. Orang belum pernah pakai keledainya lalu kita ambil, begitu. Seolah-olah orang baru keluar mobil dari dealer, kita pinjam, begitu. Ketaatan mengandung resiko, tetapi di balik resikonya ketaatan juga mengandung janji. Lanjut, itu pernah kita belajar tentang hal ini. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Dan kita juga pernah merenungkan tentang hal ini. Tidak ada barang sesuatu apapun yang kita korbankan untuk kemuliaan Tuhan yang tidak ada balasannya. Amin. Amin. Sama dengan orang yang di sini. Bayangkan, keledai yang belum pernah ditunggangi, dia harus serahkan hanya dengan satu perkataan, Tuhan memerlukannya.
seperti perahu Simon Petrus yang dipakai berkhotbah oleh Tuhan Yesus. Ketika selesai berkhotbah, perahu itu dikembalikan dengan bonus-bonusnya. Ya toh, Bapak Ibu ingat? Yesus naik ke atas perahu karena banyak orang di pinggir pantai itu, lalu dia gunakan perahu Petrus berkhotbah. Dia gunakan perahu Petrus sebagai mimbar. Dia mulai berkhotbah. Setelah itu Tuhan menyuruh Petrus, tolak-tolak sedikit lebih dalam ke sana. Petrus bilang begini, waduh, sudah semalam-malaman kami menjalah, tapi kami tidak mendapat upah, tidak mendapat hasil. Kami nelayan-nelayan profesional, orangnya tepat, waktunya tepat di malam hari, karena itu kebiasaan di danau ini untuk menjala ikan. Lalu engkau menyuruh kami dengan profesi latar belakangmu sebagai tukang kayu, engkau menyuruh kami untuk menolakkan perahu ini lebih dalam lagi. Tetapi karena engkau yang menyuruh, kami ikut. Yowes, karena sampean suruh, gitu kira-kira. Ketaatan memang mengandung resiko, tetapi ketaatan juga mengandung berkat. Amin. Maka terjadilah perahu yang hampir tenggelam. Dan kemudian para murid-murid ini berteriak, ayo ayo datang. Nah gitu. Mereka kemudian membagikan hasil itu di perahu-perahu lain. Sehingga perahu yang hampir tenggelam itu terselamatkan. Itu juga kita sudah belajar. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekiranya para murid pada saat itu tidak membagi-bagikan hasil tangkapan ke perahu lain, resiko tenggelam. Karena memang kita ini lemah dalam hal berbagi. Kalau kali tambah kurang, oh jago sudah itu. Iya toh? Kali-kali itu paling jago kita sudah itu. Tambah-tambah, apalagi kurang-kurang. Dititip 100, baliknya 95. Tetapi dalam hal bagi, lemah. Kita sudah belajar juga tentang itu. Lanjut. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Mengandung resiko ketaatan. Tetapi hari itu mereka melihat, wow, tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekalipun ketaatan mengandung resiko, tetapi di balik ketaatan itu juga ada janji, ada berkat. Amin. Amin. Ya. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Jadi apa-apa saja yang Tuhan butuh, yang Tuhan perlukan dalam kehidupan saudara dan saya, berikanlah kepadanya. Amin. Karena memang hakikatnya semua apa yang ada pada kita ini adalah kepunyaannya. Bahkan nyawa kita sekalipun. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, pengalaman-pengalaman dan semuanya. Dan Tuhan mau pakai itu supaya segala sesuatu yang ada dalam hidup saudara dan saya menjadikan Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Oke. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atas keledai itu. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Kita sudah juga belajar dari perspektif seekor keledai. Ini fabel ini, dongeng binatang-binatang. Kita pernah renungkan tentang itu kan? Bagaimana seekor keledai itu memberikan punggungnya supaya Yesus naik ke keledai itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pernah juga, sekali lagi saya mau bilang, ini hanya pelajaran ulang. Nanti selanjutnya baru kita yang belum. Keledai itu memberikan dirinya untuk ditunggangi. Tetapi dalam sejarah, mungkin hanya keledai ini yang berjalan di atas karpet merah. Iya toh? Ketika Yesus naik di atasnya, sebelum Yesus naik menunggangi keledai itu, dia ditaruhkan pakaian di situ, kemudian Yesus naik masuk kota Yerusalem. Orang-orang menghamparkan pakaian, orang-orang menghamparkan ranting-ranting seperti karpet merah.
dan keledai itu kecipratan. Bayangkan Yesus naik di atas keledai. Saya pernah itu kan, kita membayangkan seperti dongeng binatang-binatang fabel. Keledai itu sambil tengok kiri, tengok kanan. Orang-orang kan memuliakan sekitar itu kan, kiri kanannya. Lalu dalam hatinya ikut terciprat ini. Iya toh? Seperti Mayor Teddy yang dielu-elukan di samping Pak Prabowo. Iya toh? Kita sudah pernah belajar ini toh? Iya. Makanya saya bilang mungkin dalam sejarah baru keledai ini yang berjalan di karpet merah, walaupun bukan karpet merah pada saat itu, tetapi baju-baju orang. Lanjut. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menuju dari Bukit Zaitun, mulailah semua orang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Karena segala mujizat yang telah mereka lihat, termasuk yang terakhir. Ketika mereka melihat ada orang mati bangkit, ya namanya Lazarus. Lalu mereka berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Tergenapi nubuat Nabi Zakaria kurang lebih 400-500 tahun sebelumnya, bahwa raja yang lemah lembut itu masuk ke kota dengan menunggang seekor keledai bukan kuda. Dan orang-orang itu berseru-seru, Hosiana, Hosiana, Baruk haba, Besem Adonai. Diberkatilah dia, dimuliakanlah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kemudian nyanyian itu disambung dengan nyanyian para malaikat di peristiwa Natal. Damai di sorga, di sejahtera di sorga, dan kemuliaan di tempat maha tinggi. Orang-orang mengagung-agungkan Yesus. Yesus yang menghindar dari publisitas. Wih, bahasa keren lagi nih. Yesus yang seringkali menghindar dari popularitas. Hari itu membiarkan dirinya untuk sejenak dieluk-elukan, dan memang dia seorang raja. Lalu kemudian 39. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam maka batu akan berteriak. Itu juga kita sudah pernah belajar. Ketika orang-orang ini, ya ini nyinyir ini, apa? Rasa terusik. Ketika Yesus dieluk-elukan, para pemimpin-pemimpin agama ini terusik. Lalu mereka berkata, suruh muridmu diam. Yesus bilang begini, kalau mereka yang tidak memuji, batu yang akan memuji. Ini juga kita sudah pernah belajar, bahwa kalau saudara dan saya tidak mau memuliakan Tuhan, Tuhan bisa pakai yang lain. Makanya tadi tuh bilang apa? Bumi dan langit pujilah Tuhan. Langit dan bumi deh. Ya, terbalik. Maknanya tidak berubah. Karena itu biarlah segenap yang bernafas memuliakan Tuhan. Hanya orang yang turun ke dalam dunia orang mati, yang tidak beribadah, yang tidak memuliakan Tuhan. Mumpung saudara dan saya masih bernafas, beribadah kok. Amin? Iya. Mau pilih mana? Bangun pagi kita ini sehat tadi itu kasih karunia. Karena saya yakin sungguh ada ribuan orang yang tidak sempat masuk di hari Minggu ini. Ribuan orang. Bagaimana caranya? Google saja. Rata-rata kematian per hari di Indonesia, rata-rata kematian per hari di dunia ini. Ribuan bahkan lewat. Begitu. Kita sudah belajar hal-hal itu. Sekarang baru kita sambung. Selanjutnya, demikian firman Tuhan ini yang kita akan pelajari. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai
Yerusalem, saya tambahi saja karena memang seperti itu anunya. Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat manakala bila mana Allah melawat engkau. Dan tepat kurang lebih 40 tahun kemudian peristiwa ini terjadi. Yerusalem rata dengan tanah, bait Allah rata dengan tanah. Yang tersisa hanya tembok bagian barat yang sekarang dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk beribadah di situ. Yang disebut orang Kristen bilang tembok ratapan. Walaupun orang Yahudi akan marah kalau kita bilang tembok ratapan. Ada tembok ratapan di bagian menghadap barat, di sebelahnya ada Masjid Aqsa yang kubah hitam. Maju ke sana sedikit, di tengah dari kawasan itu ada Dome of Rock. Itu Masjid Omar orang biasa bilang, karena didirikan oleh kalau tidak salah Khalifah siapa? Abdul Malik Abdul Malik Ibnu Marwan mendirikan Dome of Rock itu di atas fondasi di dasarnya Bait Allah yang sudah diruntuhkan tahun 70, lalu didedikasikan untuk Khalifah Omar, lalu disebut dengan Masjid Omar, tapi lebih terkenal dengan Masjid Kuba Emas. Suatu kawasan di arah bagian timur menghadap timur ada pintu gerbang yang namanya pintu gerbang emas, Golden Gate, yang sekarang ditutup di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Saladin, seorang khalifah yang memerintah di Mesir, lalu menaklukkan Yerusalem kurang lebih tahun 1200-1300 abad 12. Lalu Golden Gate ini ditutup karena mengetahui bahwa suatu kelak Mesias akan masuk melalui pintu itu. Ditutup sampai sekarang, di depannya pekuburan karena najis kalau orang menyentuh mayat. Jadi dia menghadap timur. Dan seperti dinubuatkan, suatu kelak nanti Sang Mesias Yesus Kristus akan memasuki Yerusalem dari arah timur. Begitu. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus ada di Bukit Zaitun, lembah begitu Kidron, lalu naik lagi Gunung Sion, tempatnya Bait Allah itu, Alkitab bilang begini, dan ketika ayat 41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, memang kelihatan begitu. Makanya biasa orang pakai berfoto kan kalau orang ziarah. Kalau orang ziarah menghadap di kawasan Bukit Zaitun, kemudian orang berfoto membelakangi pemandangan Yerusalem, kota tua Yerusalem, begitu. Jadi ketika itu Yesus melihat begini, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Yesus menangis. Untuk kedua kalinya Alkitab mencatat Yesus menangis. Satu kalinya dia menangis karena sahabatnya Lazarus mati. Kita bisa baca di Yohanes ya. Makanya ada ayat terpendek kalau di Yohanes berapa itu? Dulu pernah ada cerdas cermat, ayat terpendek. Menangislah Yesus, yaitu ayat terpendek. Termasuk tetaplah berdoa, itu juga ayat terpendek. Dan ada beberapa ayat yang terpanjang seperti di Ester, di Wahyu, satu ayat itu panjang sekali. Di Alkitab juga unik, ada pasal yang paling panjang, Mazmur pasal berapa? 119. Ada nama yang paling panjang. Nama yang paling panjang itu Maher Shalal Hasbas. Biasanya namanya orang hanya 2 kata, tapi ini dia 4 kata. Yesaya pasal 8 ayat 1 atau ayat 3 itu. Maher Shalal Hasbas, begitu ya, kalau saya tidak salah.
Ingat, nama yang paling panjang itu. Walaupun ada juga nama yang panjang, nama Tuhan. Aku adalah aku. Itu nama itu. Orang pikir itu bukan nama, nama itu. Jadi ketika Musa menanyakan bagaimana tentang namamu, Allah menjawab, katakan kepada mereka, aku adalah aku. Baru kemudian dilanjutkan dengan beritahu mereka, akulah Yahweh, begitu. Nama itu unik. Ya. Lanjut. Jadi nama yang paling panjang tadi Maher ya. Kalau Bapak Ibu ingat ada satu tokoh yang sudah meninggal tuh, Maher, satu guru agama yang kontroversial ya. Itu Maher, tapi bukan Maher Salal Asbas, bukan. Maher saja dia, Maher apa itu gitu. Ya, nama yang terpanjang. Kalau gelar memang banyak orang panjang toh. Kalau Bapak Ibu masih SMP ingat gelarnya Sultan Diponegoro, Sultan Diponegoro, ya apa? Raja Diponegoro apa? Siapa gelarnya itu? Sultan Abdul Hamid Heru Cakra Amirul Mukmin Saidina Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Oh, tapi itu bukan nama, itu gelar ya. Ya, Sultan Abdul Hamid Heru Cakra Amirul, pemimpin, Amir, Emir. Itu bahasa Arab juga bahasa Ibrani pakai itu. Amirul, Amirullah, pemimpin yang dari Allah. Mukmin, pemimpin yang dari Allah untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orangnya, begitu kan? Amirul Mukmin Saidina. Wih, tambah lagi yang di Pertuan, Saidina Panatagama, wih, penata agama. Khalifatullah, wih, lebih lagi wakil daripada Allah di tanah Jawa. Sultan Abdul Hamid Heru Cakra Amirul Mukmin Saidina Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Lama-lama kita bikin juga kita nama di Khalifatullah Tanah Wolio. Tidak. Oke. Yesus menangis. Apa yang kita mau pelajari? Mengapa Yesus menangis? Kalau di peristiwa Lazarus Yesus menangis karena duka cita. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini juga tangisan duka cita untuk Yerusalem. Saya duduk dan memperhatikan, merenungkan bahwa iya betul. Sekalipun Yesus juga adalah Tuhan yang sejati, dia juga manusia sejati. Bukan sesuatu hal yang aneh ketika ia menangis. Maka di sini juga ditulis dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia menangisi orang-orang yang pertama. Orang-orang yang menyerukan, memuliakan, meninggikan dia pada hari itu. Karena mereka mengagung-agungkan Yesus sebagai Mesias dalam konsep yang berbeda. Salah kaprah. Dalam konsep pemahaman yang bertolak belakang. Mereka memuliakan Yesus sebagai Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan Yesus sedih, menangis. Kok kamu memiliki pengharapan? Engkau salah kaprah nak terhadap saya. Dan biarlah juga saudara dan saya dijauhkan dari hal ini sehingga Yesus menangis. Jangan sampai kita memiliki pengharapan yang salah terhadap dia. Orang-orang pada saat itu mengagung-agungkan Yesus. Ini saatnya. Bayangkan orang mati saja hidup. Apalagi hanya sekedar penjajah Romawi. Selesai sudah. Dan Yesus menangis. Dan sekali lagi saya mau bilang, dijauhkan daripada kita. Jangan sampai kita juga memiliki pengharapan yang salah terhadap Yesus. Jangan sampai kita ikut Tuhan karena pengharapan yang salah. Hari ini kita mau belajar sebenarnya tentang iman yang melihat dan iman yang tetap percaya karena tidak melihat. Yang pertama itu percaya karena melihat, yaitu apa? Percaya pada karyanya, percaya pada kuasanya, percaya kepada atribut yang melekat padanya. Tetapi iman yang akan tetap beriman sekalipun tidak melihat itu adalah percaya karena pribadinya. Ada hal yang berbeda di situ Bapak Ibu. Jangan sampai
kita juga hanya berharap akan kuasa, akan karya. Walaupun kuasa karya perbuatan, tindakan itu tetap melekat pada pribadinya. Tetapi jangan sampai kita hanya berpengharapan untuk hal-hal yang seperti itu, bukan kepada Yesus secara pribadi. Mari belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kami tahu, kami menyembah Allah yang sanggup menolong kami. Kami menyembah Allah yang sanggup mengeluarkan kami dari pergumulan berat ini. Tetapi sekalipun Ia tidak bertindak, kami tidak akan berpaling. Kami menyembah kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Tetapi sekalipun sekiranya sakit penyakit ini tidak sembuh, kami tetap akan memuliakan Dia. Kami menyembah kepada Dia yang sanggup membuat kami sukses. Tetapi sekalipun kami tidak sukses di bawah kolong langit di muka bumi ini, kami tetap akan menyembah Dia. Amin. Itu karena pribadinya, bukan karena perbuatannya. Maka yang berkhotbah ini gentar, Tuhan tolong sanggupkan saya. Iya. Sampai saya pernah bilang kan, saya sedang mengangan-angankan bahwa di dalam doa itu saya sudah tidak meminta lagi. Wih, kapan tuh? Karena doa penuh dengan permohonan. Oh Tuhan, oh Tuhan. Sampai pada kondisi, sampai pada taraf tidak meminta lagi. Oh ya, asik sekali tuh. Tapi itu realitanya bahwa karena salah satu isi dari doa itu kan meminta toh. Ya, meminta, memuji, berterima kasih. Nah, itu. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Suatu kali ada seorang anak muda, sudah muda, soleh. Woi, asik ini. Tuh, ini yang ini yang dicari-cari nih. Kurang apa lagi? Muda, soleh, kaya. Lengkap tuh. Datang kepada Yesus dan bertanya, Ustadz, guru, Rabi, apa yang saya harus lakukan supaya saya masuk surga? Yesus bilang begini, lakukan ini. Oh sudah. Tuh, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oh sudah, saya itu tidak ada maki-maki itu. Tidak ada maki-maki, tidak ada lata-lata sebut nama Tuhan sembarangan. Jangan ada padamu ilah lain. Oh tidak ada. Pekerjaan tidak menjadi ilah dalam hidup saya. Kekayaan tidak menjadi ilah dalam hidup saya. Hormatilah orang tua. Oh apalagi orang tua, beres. Kuduskan hari Sabat. Setiap hari Sabtu saya ibadah. Disebut sampai 10. Jangan mengingini. Oh tidak ada. Oh masih ada satu yang kurang. Jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Maka anak muda yang mungkin ganteng ini, mungkin karena kan dia tidak tahu toh, tapi yang jelas dia masih muda, dia kaya, dia soleh, pulang dan garu-garu kepala. Alkitab bilang begini, dia pulang, dia kecewa karena banyak hartanya. Dia pikir dengan melakukan semua itu, lalu Yesus menjawab, tiket surga bagianmu. Kecewa. Suatu kali ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan modal 5 roti, 2 ikan. Hidangan dari sorga. Kalau saudara kita ada teksnya Al-Maidah, walaupun konteks berbeda. Kalau di saudara kita kan hidangannya turun langsung. Ditinggal dulu. Lalu ketika itu orang-orang melihat mujizat bagaimana 5 roti 2 ikan itu dimakan oleh lebih dari 5.000 orang. 5.000 itu kan bapak-bapaknya saja dihitung. Kalau sekiranya yang hadir ada istrinya 10.000. Kalau sekiranya ada 2 orang anaknya, jadi berapa tuh? 20.000 orang ya. Dengan modal 5 roti 2 ikan. Yang tersisa 12 keranjang. Yesus memerintahkan pungutlah sisa-sisanya supaya tidak ada yang, apa di Alkitab bilang?
supaya tidak ada yang terbuang. Makanya Bapak Ibu kalau habis mesbah keluarga ada sisa kue, bungkus. Saya perintahkan ini, karena yang berbicara ini sering juga membungkus. Tapi jangan dulu bungkus sebelum kita makan. Itu yang jadi persoalan. Ya neneknya Geraldo, saya mengkritisi diri saya, autokritik sebagai orang Toraja. Kadang-kala kita kerja, belum selesai kita sudah bungkus ya. Pak Agus tertawa. Makanya kadang-kala ada pohon, banyak pohon di situ tergantung kantung-kantung plastik. Maka terjadilah kasakusuk, bertengkar bisa. Selesai dulu, karena kalau di situ kan. Kemudian orang-orang ini makan, setelah itu mereka kenyang. Lalu Yesus menyeberang ke sebelah di danau Genesaret, danau Galilea, danau Kineret atau laut ya, laut Tiberias. Menyeberang kurang lebih ya lebar panjangnya 11 kilo lah, 22 kali 11 kalau tidak salah. Menyeberang ke sana, lalu orang-orang bilang, "Mana dia?" Wih, tidak ada. Mereka kejar ikut pesisir begitu. Seperti Tuhan Yesus pergi dari Wale ke Bungi, mereka ikut jalan. Datang. Lalu begini, Tuhan Yesus bilang, "Saya tahu, kau kira saya tidak tahu. Kau ikut ini bukan persoalan mau dengar firman. Engkau datang mau berkatnya saja." Begitu. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, "Akulah roti yang dari sorga. Nenek moyangmu makan manhu, apa ini? Di padang dan mereka tidak lapar. Tapi akulah sesungguhnya roti yang dari sorga itu. Minumlah darahku, makanlah dagingku. Dengan demikian engkau ada di dalam aku." Lalu mereka garuk-garuk kepala. Ngeri juga ini perkataan ini nih. Sadis sih. Lalu mereka pulang. Mundur. Pulang. Lalu Yesus bilang begini, mana mereka itu yang banyak-banyak? Lalu murid-murid lapor begini, mereka sudah pergi. Lalu Yesus bilang kepada murid-murid, "Kalau kamu tidak mau ikut-ikut pergi, guru, kita dikancing paksa. Kita mau ikut siapa lagi?" Pulang baca itu di kitab mana? Yohanes kalau tidak salah ya. Coba kita lihat dulu lah. Cari-cari dulu. PR supaya Bapak Ibu waktu saya menceritakan ini dengan bahasa yang ya Bapak Ibu bisa pulang lalu membaca Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dan seterusnya, mulai dari Yesus berjalan pokoknya pasal 6 itu urut-urutannya itu Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu dia menyeberang, lalu orang ikut mengelilingi danau itu, lalu ketemu sampai kemudian pada ayat 25 dan seterusnya. Kemudian ada murid-murid mengundurkan diri, ada semua di situ. Ya. Mari kita lihat ayat 68. Ayat 67 dulu. Yohanes 6 ayat 67. Dan ketika orang banyak sudah pergi, ayat 66 bilang begini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya. Bukan murid-murid yang 12 itu, bukan. Jadi ada 12, level 70, level 120 begitu. Makanya dalam buku sejarah para rasul itu Synaxarium Apostolorum, itu kisah-kisah martir para murid-murid itu disebut yang 70 itu, yang mundur-mundur itu nanti ada kemudian kembali. Kemudian setelah mereka ini ayat 67, demikian firman Tuhan, maka kata Yesus ini kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Hei, kenapa kau masih tetap ada di sini? Kau tidak mau ikut juga kah pergi? Kau tidak mau ikut juga pergi karena kecewa bahwa ketika kalian mengharapkan makanan jasmani, saya bicara tentang makanan rohani?" Lalu Simon Petrus menjawab, "Ya, mau bikin apa lagi? Kancing paksa." Tidak, itu bahasa saya. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kepada siapa lagi kami mau ikut?" Ini alasannya.
Karena perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi kita ikut Tuhan karena Dia menjaminkan kekekalan. Amin. Bukan hanya sekedar yang seperti orang-orang harapkan. Jadi Yesus menangisi orang-orang pada saat itu karena mereka mengeluh-elukan Tuhan dengan harapan yang salah. Dan terbukti hari Minggu mereka memuliakan Tuhan. Hari Jumat beberapa hari kemudian mereka berseru, salibkan Dia. Kenapa? Harapan yang salah. Yang kedua, mengapa Yesus menangisi Yerusalem? Jelas Ia menangisi kota itu. Ayat 43 dari Lukas pasal 19 tadi. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau. Tepat tahun 70 Masehi, kurang lebih 40 tahun, atau ya katakanlah kalau Yesus 33 tahun kurang 70 kurang 33, ya 37 tahun berikutnya Jenderal Titus datang mengepung Yerusalem dan Yerusalem ditaklukkan. Dalam salah seorang sejarawan orang Yahudi yang juga adalah tentara pemberontak tetapi kemudian bergabung, dia menulis bagaimana pelataran bait Allah itu digenangi darah yang sampai pada mata kaki. Karena orang-orang Yerusalem mereka mengadakan perlawanan. Jangan sampai tentara Romawi masuk ke bait Allah dan mereka menajiskan bait Allah. Dan mereka mengorbankan dirinya. Dan orang-orang tentara Romawi yang datang pada saat itu meratakan bait Allah. Dibakar supaya emasnya meleleh. Perkakas-perkakas bait Allah dibawa. Dijarah semua oleh tentara-tentara itu. Di pemberontakan. Bahkan benteng yang paling terakhir ditaklukkan dekat Laut Mati itu ada satu tempat daerah benteng yang tinggi Masada. Di situ saking mereka tidak mau menyerah, orang-orang pemberontak Yahudi ini mereka bunuh diri rame-rame. Yesus menangis. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Suatu kali para murid-murid ada di bait Allah. Orang-orang Galilea ini datang ke Yerusalem dan mereka mengagumi bait Allah. Keren. Tidak ada lawan. Mantap betul ini bangunan. Lalu Yesus bilang begini, apa yang kau lihat itu suatu kelak nanti akan rata. Maka jangan pernah selalu mengagumi hal-hal yang bersifat lahiriah, jasmani, karena itu tidak kekal. Amin. Amin. Iya. Jadi kan kita masih hidup di dunia, betul. Betul, tidak ada salahnya. Tetapi ketika hal-hal itu menjadi kekaguman kita, suatu kelak dia akan rubuh. Bahkan untuk satu batako tidak akan terhadap batako yang lain, rata. Makanya kalau sampai saat ini orang-orang Yahudi itu sangat merindukan untuk membangun kembali bait Allah di tempat yang ada sekarang itu. Di Dome of Rock itu, Kuba Al-Sakra, yang lokasi yang sering dipertengkarkan begitu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi, ini tembok ratapan menghadap barat, lalu karena itu kan kompleksnya dia tinggi di atas, jadi orang Yahudi sembahyang di bawah, ini agak ke atas gitu. Kalau untuk masuk kompleks itu, orang pemerintah Israel membuat jalan dari jembatan naik begitu untuk masuk ke atas. Dulu kawasan itu menjadi kawasan wakaf, ya artinya otoritas Yordania. Ketika kawasan ini dipertengkarkan, maka itu di bawah pengawasan Yordania. Tetapi kemudian orang-orang Israel pun, tentara, polisi sudah mengizinkan orang Yahudi masuk ke kompleks itu dengan catatan tidak boleh ada kegiatan ibadah, berdoa pun tidak boleh begitu. Jadi ada hari-hari tertentu dengan jam tertentu orang mengunjungi. Yesus menangisi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah, memang kita masih hidup di dunia ini, kita harus berpikir realistis.
kita masih hidup di kolong langit, di muka bumi ini. Karena itu hal-hal yang jasmani itu masih kita butuhkan. Amin. Kita masih makan nasi toh. Tetapi kalau hanya karena nasi, sehingga kita bikin nasib kita seperti bait Allah, Yerusalem yang diruntuhkan, betapa tragisnya. Suatu kali Tuhan Yesus dia ajar suatu perumpamaan, ya. Ada orang kaya, lalu dia pikir-pikir begini, apa yang bisa mau bikin ini? Saya mau kasih luas gudang, lumbung-lumbung harus lalu saya isi sedemikian full. Setelah itu saya katakan kepada diri saya, tenang kau jiwa, tenang kau perasaan, sudah aman. Lalu Yesus bilang begini, maka orang itu di malam hari nyawanya dicabut. Iya toh? Di mana itu? Di Lukas pasal berapa tuh? Nanti pulang baca lah begitu. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Apa itu yang dia simpan? Orang lain yang ambil. Walaupun itu cerita perumpamaan, tapi Tuhan Yesus mau ajar kepada kita bahwa apa-apa yang jasmani ini tidak kekal. Apa-apa yang lahiria ini tidak kekal. Kemudian Tuhan Yesus ajar begini, kumpulkanlah harta yang perkara jasmani itu kepada harta di sorga yang perkara rohani. Yerusalem yang diandalkan itu akhirnya rubuh. Yerusalem itu sangat dibanggakan karena kiblat tuh. Bayangkan saja Daniel jauhnya di Irak sana, dia sembahyang dan naik di loteng harus menghadap kiblatnya di Yerusalem. Bahkan Mazmur bilang Yerusalem itu adalah kota Allah kita. Kita pernah baca nyanyian ziarah yang berapa minggu berturut-turut kita belajar tuh setiap minggu tentang nyanyian ziarah. Ada salah satu nyanyian orang menyanyikan, berdoalah bagi kesejahteraan Yerusalem. Shalom shalom Yerusalem. Ya begitu toh. Kemudian kita orang Kristen sekarang kalau pergi ziarah di sana memberkati, ya saya tidak tahulah. Saya tidak mau ada pada perdebatan tindakan itu benar salah dan apa, karena bukan soal. Kan ada orang-orang pergi lalu memberkati orang-orang sana. Apa salahnya juga memberkati orang toh begitu. Persoalannya motivasi sebenarnya. Oke. Yerusalem yang menjadi kota kebanggaan ini kemudian rata. Karena itu apa-apa saja yang kita banggakan di dunia ini, di hidup kita ini, ketika itu menggantikan posisi Yesus sebagai kebanggaan puncaknya, maka itu akan digeser. Tapi sebaliknya apa-apa yang kita banggakan di dunia kita ini bisa kita pakai supaya nama Yesus dibanggakan. Amin. Amin. Itu kita punya kepintaran, kita punya latar belakang pendidikan dari S1, S2, S3, SD, SMP, SMA. Itu harus Masa jadi orang Kristen tidak ada sekolahnya? Haruslah kalau Tuhan kehendaki. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya pernah bilang begini, kalau di Bau-Bau ini ada IAIN jurusan teologi, saya akan kuliah. Hanya masalahnya tidak ada tuh. Begitu. Kekayaan, kesuksesan, kecantikan, apa-apa yang dibanggakan itu harusnya dipakai itu menjadi kebanggaan bagi Yesus. Prestasi-prestasi kita tuh, ya. Tetapi kalau kemudian hal-hal itu menggantikan Yesus, maka itu akan dihilangkan, digeser dari hidup saudara dan saya. Seperti para murid yang mengeluk-elukan, membangga-banggakan bangunan bait Allah. Yesus bilang begini, tidak, suatu kelak nanti dia akan rubuh, dan memang terbukti. Yang ketiga, Yesus menangisi orang-orang di Yerusalem pada saat itu, ayat 42. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Puncak kesedihan Yesus pada saat itu
Karena orang-orang menolak dia sebagai Mesias. Orang-orang pada saat itu meskipun mereka melihat bagaimana Yesus berkarya, bagaimana Yesus menyatakan otoritasnya, tapi mereka menolak. Dan salah satu penolakan mereka karena mereka melihat, bukankah dia ini anak Yusuf si tukang kayu itu? Bukankah saudaranya laki-laki maupun perempuan kita kenal? Mereka menolak. Dan puncak penolakan itu terjadi di hari Jumat. Dari hari Minggu sekarang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari berikutnya, Mesias yang sesungguhnya mereka tolak karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di peristiwa kenaikan Yesus di sorga, murid-murid itu masih sempat juga bertanya, Guru, kapankah Israel itu dipulihkan? Tidak usah kau tahu kapan, berarti akan, toh? Ya tidak? Bukalah pulang baca kisah para rasul pertama itu ketika mereka tanya, kapan? Tidak usah kau tahu, itu berarti apa? Pasti akan dipulihkan. Ya tidak? Tapi waktunya tidak perlu kau tahu. Yang perlu engkau tahu, aku akan menjadikan engkau saksiku dari Yerusalem. Toh? Habis itu Yerusalem apa? Itu kota. Kemudian meluas di provinsi Galilea. Karena ada 2, utara selatan. Galilea, kemudian Samaria, menyeberang ke sebelah sampai ke ujung bumi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari berdoa kiranya perkara 3 ini dijauhkan dari hidup kita sehingga Tuhan Yesus meneteskan air mata. Mungkin kita tidak menolak dia. Perhatikan ini. Tidak mungkin. Sekali lagi, tidak mungkin kita menolak dia. Kita orang-orang yang sudah menerima Yesus toh? Iya tidak? Bapak Ibu hadir di dalam gedung ini, di tempat ini, lalu saudara menolak Yesus kah? Tidak toh? Iya betul. Kita bukan orang-orang seperti penduduk Yerusalem 2000 tahun lalu yang menolak Yesus. Kita adalah orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada satu bahaya yang mengintai saudara dan saya. Meninggalkan dia. Meninggalkan dia. Karena itu mari terus berdoa. Janganlah mau saudara dan saya digeser dari pengharapan iman kita kepada Kristus untuk perkara-perkara pengharapan yang salah dan untuk perkara-perkara yang lahiriah. Amin. Ya. Maka untuk itu kenapa kita perlu belajar agar pengharapan kita benar. Agar segala tindakan-tindakan kita di dunia ini yang masih bersifat jasmani lahiriah selalu kita arahkan untuk perkara sorga. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Materaikanlah kebenaran firman-Mu yang kami sudah pelajari ini, supaya kami pulang untuk menjadi pelaku. Roh Kudus terjemahkan lebih luas lagi, mengertikan kami lebih lagi Tuhan, dalam hidup kami tentang 3 perkara ini, supaya kami tidak membuat Engkau kecewa dalam hidup ini, karena kami memiliki pengharapan-pengharapan yang salah, motivasi-motivasi yang salah dalam mengikut Tuhan, termasuk ketika kami melayani Tuhan. Semakin diluruskan hari lepas hari, semakin dibaharui motivasinya. Dan biarlah apa-apa dalam hidup kami ini, prestasi-prestasi kami, keberhasilan-keberhasilan kami, yang sebenarnya bersumber daripada Tuhan,
Kami pakai juga hal itu supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Dan kami tidak meninggalkan Engkau. Roh Kudus tolong kami. Kami butuh kekuatan untuk itu. Kami butuh Engkau. Biarlah semua kami yang hari ini berhimpun dalam kebaktian ini sampai selama-lamanya akan memuliakan Engkau, sampai selama-lamanya akan mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih. Hormat kemuliaan hanya bagimu, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan kita sambil mempersiapkan persembahan saudara. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Mary Kurniawan akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Putus-putusnya dan terhenti-hentinya kami naikkan syukur kami, terima kasih kami kepada Engkau Tuhan Allah yang pemberi hidup kami ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah di atas segala-galanya Tuhan, hidup kami hanya untuk mempermuliakan nama-Mu, sehingga Tuhan, hidup kami Tuhan ini tidak membuat Engkau bersedih dan menangis Bapa, tetapi biarlah hidup kami senantiasa Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, mampukan kami semuanya setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, mampukan kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu akan membawa korban persembahan buat pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil dan Engkau memberkati. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, di atas segala-galanya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami melakukan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah saudara berikan. Haleluya. Sebelum kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, adakah dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Rumah Doa pagi hari ini? Jika ada, boleh dengan hormat, dengan kasih Kristus boleh bangkit berdiri. Baik, selamat datang, selamat beribadah, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Dan ada yang mau kesaksian? Sekiranya ada yang mau kesaksian, baik, waktu dan tempat kami persilakan. Makasih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya ada di sini karena Tuhan Yesus. Saya dari Jayapura. Saya nginap di hotel yang baru ini, apa namanya? Pelit kah? Iya. Saya di situ kemarin. Sebenarnya saya di Bobo ini sudah 2 minggu. Saya turun karena bapak sakit. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Ibu Ira Talakua. Saya bukan marga Talakua itu marga Ambon. Tapi sebenarnya saya marga Ode. Cuma waktu, dan saya anak saya 9, cucu 5. Puji Tuhan kan Tuhan, luar biasa. Jadi anak saya 9, cucu 5. Suami saya kebetulan tugas di Jayapura, di Polres Jayapura Kota. Saya mengucap syukur, saya sudah kedua kali ibadah di Bobo ini. Pertama itu di samping Polsek. Pas tadi waktu tahun 2018. Tadi saya naik Maxim, saya bilang ada GBI enggak di Bobo sini. Kebetulan ketemu dengan ibu tadi yang warna baju putih itu merah tadi, bilang, kebetulan sini. Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan itu selalu tunjukkan jalan. Saya di Jayapura kurang lebih 20 tahun karena pindah-pindah tugas suami saya. Saya dari Muslim, kami bersaudara 9 orang dan saya sendiri Kristen. Jadi ceritanya cukup panjang tapi mungkin saya singkat. Saya kemarin datang dari Tolandona, mama saya asli Tolandona. Jadi dari Tolandona menyeberang Johnson, kami kemarin langsung karena bapak saya sakit, saya kontrol ke dokter rumah sakit Siloam. Ternyata dokternya nggak ada, katanya hari Selasa. Karena saya kan hari Senin harus balik ke Papua. Karena tidak mau balik, saya nginap di hotel. Bapak saya tadi sudah balik, saya bilang karena saya mau ibadah. Banyak sih ibu, kalau mau menyaksikan kasih saya itu Tuhan, bisa berdiri. Alvin, ini adik saya, ini anaknya, ini dari Muslim. Bapaknya itu datang ke Papua minta saya nikah gereja. Dan anaknya tadi saya bilang, saya nggak paksa, nggak ada bajunya. Itu sepatunya sepatu saya, tadi habis olahraga. Bajunya pun juga baju saya. Saya bilang, mau nggak ikut saya? Mau? Saya bilang, saya nggak paksa. Datang, anak pertama saya datang ke hotel. Mama, nggak dosa? Saya bilang, nggak dosa. Karena anak saya Islam semua. Hanya 3 yang Kristen. Saya nggak pernah paksa. Saya nggak mau nangis. Kemarin bapak saya sakit itu hampir mati. Saya terbang di Jayapura dengan cuaca buruk, pesawat Lion transit Makassar Buton, sampai sini jam 6 sore. Saya langsung charter Johnson lagi, bawa ke Tolandona, sampai di Tolandona jam 9 malam. Bapak saya itu sudah gemetar. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan nyatakan kuasa-Mu. 2018 yang lalu, saya selamatkan bapaknya dia. Saya percaya kenapa anak ini juga bisa ikut saya tadi di sini. Di setiap saya kasih makan obat, video call sama saudara-saudara, karena mereka melihat saya. Bahasanya itu
secara manusia sih nggak enak, tapi saya selalu bilang Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak mengerti. Kenapa sih dikasih makan obat sama orang kafir, orang Kristen, nanti kamu tambah sakit. Saya hanya bilang, Bapak, Tuhan Yesus itu ada. Dan saya berdoa, puji Tuhan Bapak saya sudah bisa jalan. Sampai kemana saya ambil hotel, saya bilang hotel yang paling tinggi sini karena Bapakku itu takut ketinggian. Saya langsung ambil di lantai 8. Pas tadi turun, Bapak gimana? Tidak, dia sudah menyeberang sendiri. Kemarin saya tuh pegang dia. Puji Tuhan itu karena Tuhan. Saya hanya bilang adik-adik saya, waktu dia datang Inja di Bau-Bau, itu mereka itu menelpon dari pagi sampai malam, menelpon dari pagi sampai malam. Setelah lihat Bapak saya jalan, sekarang tidak ada yang menelpon. Hanya kakak saya yang paling tua dia bilang, kamu kasih makan apa Bapak sampai sekuat itu? Saya bilang, obatnya orang Kristen. Iya, saya nggak menyangkal karena Tuhan bilang kalau kamu menyangkal aku juga menyangkal kamu di Bapakku. Itu, saya hanya satu saya pegang. Banyak orang baik belum tentu benar, tapi kalau kita sudah benar mengenal kebenaran Tuhan, orang akan lihat kebaikan kita. Itu saja yang dua itu yang saya pegang dalam hidup saya. Mau diejekkan seperti tadi firman tadi, mau dielukan kan, kita dibenci, mungkin kita baru air mata, tapi Tuhan Yesus itu darah loh. Jadi itu yang buat saya kuat. Kalau saya masih berdiri sampai saat ini orang, sampai sopir Maxim tadi saya mengucap syukur. Ibu anaknya 9, cucunya 5, iya, umurnya berapa? Saya bilang angka 5, ini mau ke atas lagi. Saya bilang, yang benar saya bilang tanya bapak saya. Kebetulan tadi saya antar bapak saya di Jembatan Batu, mau menyeberang ke Tolandona. Jadi doakan saya juga berdoa mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi. Siapa tahu ada yang ke Jayapura, cari saja nama Ibu Ira. Bukan sama tapi pasti ada yang kenal, bilang di Polres Jayapura Kota. Nanti ketemu saya. Karena saya sangat bangga sih. Dan saya bangga sama Tuhan, saya punya Tuhan. Tadi waktu penyembahan pertama itu saya nggak nyanyi. Air mata memang saya tahan. Karena saya ingat anak ini, teringat bapaknya gitu. Seperti itu, jadi saya mengucap syukur. Terima kasih Bapak Pendeta sama Ibu. Tolong doakan anak terkasih ini Alvin. Juga saya untuk saya balik ke Papua. Kalau bukan besok hari Selasa. Doakan kembali ketemu lagi di sini. Mungkin itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kesaksian yang sungguh luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Berikut kita akan menyaksikan beberapa pengumuman yang akan ditampilkan oleh multimedia, dipersilahkan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah berada pada minggu keempat di bulan Maret ini. Masih dengan tema bulan ini, Yesus Kristus dan iman kita. Iman merupakan sesuatu hal yang berkembang dalam kehidupan orang percaya. Ada 2 tahap proses perjalanan iman seseorang. Yang pertama, percaya karena melihat kuasa dan pekerjaan Tuhan lewat mujizatnya. Yang kedua, percaya meskipun tidak melihat. Mari kita membangun fokus kita hanya kepada Tuhan saja, dengan membangun pengenalan akan Dia. Dengan cara yang bagaimana? Tentunya dengan beribadah, saat teduh, dan berdoa. Bersama saya Bunga Tobing akan memberikan informasi kegiatan Gereja Bethel selama sepekan. Inilah Bethel News. Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 akan diadakan doa PI dan misi pada jam 6 sore bertempat di rumah doa.
Bagi para wanita, bergabunglah dalam ibadah WBI yang diadakan pada hari Rabu 27 Maret pukul 7 malam di rumah doa. Tuan rumah Ibu Yongcelo Milia, WL Ibu Desi Berhitu, musik Ibu Oviana Ruruk, dan firman Tuhan oleh Ibu Marian Cemandau. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam di rumah doa Bau-Bau. Hadirilah ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 29 Maret pukul 9 pagi di rumah doa. Pelayan profetik ibadah Jumat Agung adalah sebagai berikut. WL Ibu Desi Berhitu, singer Saudari Jenny Peter, dan Saudari Cecilia Mantong. Musik Bapak Vincent Wijaya, Bapak Benny Ham, Saudara Benes Mowisu, dan Saudara Gabriel Hosang. Multimedia Saudara Bernika Abigail. Doa persembahan Ibu Yongcelo Milia. Asher Bapak Ibu Herman Sarante dan Bapak Ibu Agustinus Bida. Bagi anak-anak muda, bergabunglah dalam ibadah Battle Youth setiap hari Sabtu pukul 7 malam di rumah doa. Pelayan Youth tanggal 30 Maret adalah WL oleh Saudari Cecilia Mantong, musik oleh Bapak Benny Ham, dan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Benny Ham. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini bisa disaksikan secara live streaming melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 31 Maret adalah sebagai berikut. WL Bapak Benny Ham, Bapak Hari Kohang, dan Saudari Lydia Tambunan. Musik Bapak Vincent Wijaya, Saudara Gabriel Hosang, Saudara Benes Mowisu, dan Saudara Michael Bryan. Multimedia Ibu Yulianti, doa persembahan oleh Ibu Sincetan, Asher Bapak dan Ibu Herman Sarante, dan Bapak Ibu Agustinus Bida. Ibadah ini akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Ibu Vivi Limowa dan Ibu Mary Kurniawan. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Battle Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul setengah 10 pagi. Pelayan tanggal 31 Maret sebagai berikut. WL Kakak Widya, pendamping WL Kakak Gebi, musik Kakak Oviana. Minggu ini diadakan kelas gabungan dengan kegiatan kuis Alkitab yang dilayani oleh Kakak Desi dan Kakak Murti. Pendamping Kakak Faye dan Kakak Fiona. Kameramen Kakak Marcel. Dress code guru dan pendamping memakai baju putih. Akan diadakan ibadah Padang Paskah pada hari Minggu 31 Maret pukul 2 siang yang bertempat di Pantai Lakeba. Untuk penanggung jawab pelayan, ibadah dan games oleh Kakak Beni, Kakak Desi, dan Kakak Murti. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 25 Maret, Saudari Lydia Tambunan, 26 Maret, Ibu Yongcelo Milia, 27 Maret, Ibu Sini Christian dan adik Marcia Aurora, 28 Maret, Saudari Jenny Peter, 29 Maret, Ibu Meiva, 30 Maret, Bapak Rocky Gosal, dan 31 Maret, Bapak Kelvin Congari. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan, dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor 7417004041 atas nama Yongcelo Milia atau Daniel Ruruk. Yohanes 20 ayat 29 mengatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah Battle News untuk minggu ini. Saya Bunga Tobing mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman yang dapat ditampilkan multimedia. Kita dengarkan pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Puji Tuhan. Ya, Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya hanya mau menegaskan tentang ibadah Minggu Paskah kita nanti pada tanggal 31 itu sekaligus dengan perjamuan kudus kita rayakan kebangkitannya. Kemudian dalam rangka perayaan Paskah kita mengucap syukur
Dan ucapan syukur kita itu dalam bentuk membagikan bingkisan selamat lebaran bagi tetangga kita. Maka bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk kegiatan ini bisa menghubungi Ibu Vivi atau memberikan persembahan diakonia, karena rencananya bingkisan itu kita bagikan pada tanggal 7 hari Minggu, setelah ibadah hari Minggu tanggal 7. Karena 8 hari Senin itu ada kegiatan ibadah Bamak bersama di Pantai Lakeba jam 9 pagi. Itu saja pengumuman tambahan untuk Ibu Ira. Senang ketemu Ibu. Semakin terlihat tergenapi kebenaran firman Tuhan, bahwa segala suku, kaum dan bahasa akan datang kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena itu jangan lupa besok ada doanya. Doa pekabaran Injil dan misi untuk suku-suku. Kita berdoa untuk saudara adopsi kita, khususnya suku Wolio dan Cia-Cia. Dan salah satu buktinya itu terlihat kan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Ya. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Hosiana. Inilah yang kami alami dalam hidup kami dan akan terus kami alami. Bertambah-tambah kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh beribadah, kami mengucap syukur semua karena Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu di penghujung ibadah ini. Kami akan kembali berpisah satu sama lainnya. Namun sebelumnya kami mau berdoa secara khusus untuk Ibu Ira. Tuhan berkati ia. Firman-Mu menyatakan manakala salah seorang dalam suatu rumah diselamatkan, maka seisi rumah itu akan diselamatkan karena Engkau ingin, Engkau berkehendak agar orang-orang yang di dalam rumah yang telah diselamatkan menjadi alat kepanjangan tangan kasih karunia Tuhan bagi anggota keluarganya, dan itu terjadi dalam kehidupan kerinduan Ibu Ira. Berkati senantiasa, pakai sebagai alat-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Tuhan memberkati dengan ketambahan usia, karena kami percaya Tuhan yang menghendaki ketambahan usia
Tuhan juga yang akan menyertakan segala kebaikan. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, berpisah satu dengan lainnya untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, mari berkatilah kami, orang-orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan, khususnya firman yang disampaikan kepada kami hari ini. Karena itu Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu dengan iman, kembalilah dalam kehidupanmu, arahkan hati dan pikirmu kepada Tuhan. Hari ini Tuhan menyatakan kepada saudara dan saya, mari milikilah pengharapan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita melalui Alkitab. Kita bersumber dari Alkitab. Janganlah bersandar pada perkara-perkara lahiriah dalam hidup ini, tetapi pakailah perkara-perkara lahiriah jasmani itu supaya Tuhan dimuliakan. Dan ingatlah senantiasa, jangan mau digeser dari iman pengharapan kita kepada Kristus Yesus Tuhan, karena upah yang menanti lebih daripada segalanya. Karena itu terimalah berkat daripada Tuhan, kasih karunia, damai dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, kasih karunia, damai, sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua. Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya untuk setia hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Dengan demikian ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sehati.